yang namanya cinta itu harus butuh pengorbanan. Nah, ini harus menjadi prinsip. Kenapa? Tadi di bagian pendahuluan saya sudah bilang bahwa tidak ada cinta yang sungguh-sungguh tanpa pengorbanan. Cinta yang sungguh-sungguh pasti ada pengorbanan. Cinta bukan cinta kalau tidak ada pengorbanan di dalamnya. Cinta bukan cinta kalau masih hitung harga. Cinta bukan cinta kalau masih hitung harga. Kalau saudara punya pacar, pelitnya minta ampun. Pertanyakan cintanya dia. Jadi jangan katakan cinta kalau tak bisa berkorban. Jangan katakan cinta kalau belum bisa berkorban. Tapi kalau mau mencintai harus siap berkorban. Itu prinsip. Dan prinsip ini bisa diterapkan dalam dua relasi. Pertama adalah relasi kepada Allah. Kita harus mengasihi dan mencintai balik kepada Allah. Tapi cinta kepada Allah itu harus dibarengi dengan pengorbanan juga. Jangan mengatakan saudara mencintai Allah kalau tidak bisa memberikan pengorbanan kepada Allah. Abraham mengasihi Allah dan dibuktikan dengan siap berkorban. Anaknya Ishak dipersembahkan. Maria di dalam perjanjian baru itu mengasihi Allah. Itu dibuktikan dengan dia rela memberikan minyak narwastu murninya yang seharga 300 dinar menurut hitungan Yudas Iskariot. Dia rela persembahkan itu. Untuk Allah, apakah saudara sudah berkorban? Waktu saudara, tenaga saudara, talenta saudara. Simon Petrus pernah ditanya dalam Yohanes 21, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus jawab, terus, ya, aku mengasihi engkau. Kalau begitu Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Gembalakan itu kerja keras. Karena gembalakan itu adalah beri makan, rawat, pelihara. Tapi domba-dombaku di sini, itu kata Yunani yang dipakai itu adalah arnia. Arnia itu bukan domba besar. Domba ada domba besar, itu katanya sendiri, domba kecil itu namanya arnos. Tapi arnia itu domba yang lebih kecil dari arnos. Jadi kalau arnos itu domba ana, arnia ini adalah domba ana yang baru lahir. Maka di sini dia bilang, berilah makan, rawatlah, jagalah domba-domba anak yang baru lahir. Itu susah. Maka untuk bisa menggembalakan domba-domba ini, Petrus perlu pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, korban segala macam. Tapi itu harus dilakukan sebagai bukti. Petrus mengakui, aku mengasihi engkau. Jangan mengaku saudara mengasihi Tuhan kalau saudara tidak mau berkorban bagi dia. Tapi kalau mau mengasihi dia, prinsipnya harus berkorban. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikut dia. Mataku memandang Yesus, yang kupuji dialah. Bagi Yesus semuanya. Sudah? Kalau belum, jangan bilang saudara mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan harus rela berkorban. Karena itu jangan mengeluh. Kalau melayani Tuhan jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Semua pemusik, semua yang melayani. Jangan bersungut-sungut kalau melayani Tuhan. Kenapa? Kalau saudara mengasihi Tuhan harus mau korban. Ya, harus diterapkan dalam relasi kepada Allah. Kedua, harus diterapkan dalam relasi kepada sesama. Jadi mengasihi sesama juga harus dibuktikan dengan pengorbanan. Itu aplikasi langsung dari prinsip kasih yang Tuhan Allah berikan di dalam Yesus. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kristus mengasihi kita, menyerahkan nyawa, itu korban. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini bukan berarti kita harus mati menebus
dosa saudara-saudara kita. Tidak. Tapi pengorbanan terbesar yang bisa kita berikan kepada sesama, itu bahkan nyawa. Sebagaimana Kristus berikan. Kita harus mau rela, mau rugi untuk orang-orang yang kepadanya kita cintai. Kasih kepada sesama butuh pengorbanan. Kalau kamu mengasihi Allah, berkorbanlah untuk Allah. Kalau kamu mengasihi sesama, berkorbanlah untuk sesama. Itulah cinta dan pengorbanan yang sejati. Tuhan memberkati saudara. Amin.